Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Fadila Libasya dengan NIM 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal mengenai Household 24 Hour Food Recall. Ini adalah jurnal utama yang saya gunakan. Lalu setelah saya analisis, berikut adalah beberapa untuk tujuan. Ini tuh untuk menilai status gizi dan kecukupan zat gizi wanita usia subur di pedesaan Bangladesh. Lalu untuk repetisinya ini hanya dilakukan sekali. Ini yang digunakan adalah metode single 24 hour food recall untuk setiap rumah tangga. Lalu untuk sampelnya sendiri ini tuh ada 355 rumah tangga yang fokus pada wanita usia 15 sampai 49 tahun. Lalu untuk cara melakukannya sendiri untuk metode ini, di mana yang pertama sudah pasti menggunakan household 24 hour food recall, di mana nanti pewawancara akan menanyakan seluruh makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir oleh keluarga yang akan diwawancara. Lalu tahap yang kedua nanti itu adalah berat makanan yang dimasak itu nanti dikonversi ke mentah, lalu nanti dilihat melalui tabel komposisi pangan nasionalnya. Lalu nanti asupannya dihitung per kapita di mana menggunakan skala konsumsi berdasarkan umur dan jenis kelamin. Untuk kapan digunakannya tadi sudah saya jawab dalam tujuan, repetisi, dan juga sampel. Lalu untuk karakteristik sasaran sendiri, ini metodenya cukup cocok untuk populasi besar di pedesaan dan efektif menggambarkan pola konsumsi aktual harian. Lalu untuk olah data dan analisis datanya sendiri, ini tuh datanya diolah menggunakan SPSS versi 25, di mana ada tiga tahapan. Yang pertama itu menggunakan deskriptif, di mana nanti ada data rata-rata, median, dan rentang interkuartil, kelompok pangan, dan juga zat gizinya. Lalu yang tahap kedua ini menggunakan Q-square test, di mana akan menguji hubungan status gizi, yaitu BMI, dengan faktor sosial ekonomi. Lalu yang terakhir ini ada analisis kecukupan dengan membandingkan intake aktual dengan recommended intake range. Untuk penyajian datanya sendiri ini itu dalam jurnalnya itu hanya ada penyajian data berupa tabel. Lalu dari hasil penelitian ini sendiri, apabila dilihat dari empat tabel yang saya sajikan ini itu, di mana dari 355 wanita itu 13,3%-nya underweight dan 35,8% overweight, lalu sisanya itu 19,6% obesitas, dan yang lainnya ini itu termasuk normal. Lalu asupan energinya 1916 kilokalori per hari dengan makronutrien karbohidrat 65%, protein 12%, dan lemak 19%. Dengan asupan vitamin dan mineral masih banyak yang berada di bawah eh, cut of air atau ya, lalu juga untuk pendidikan, pendapatan, dan keamanan pangan berpengaruh signifikan terhadap status gizinya. Lalu ini saya cantumkan kelebihan dari jurnal utama yang saya analisis, tetapi saya juga ada buku pendukung di mana menyebutkan metode household 24 hour food recall ini itu mudah, cepat, dan murah dilakukan. Tidak memerlukan peralatan khusus, dapat digunakan untuk responden buta huruf, dan juga memberikan gambaran nyata asupan gizi yang lebih objektif dari dietary history. Lalu ini juga saya cantumkan untuk keterbatasan jurnal utama, tetapi memang ada buku pendukung yang menyebutkan bahwa metode ini itu ada keterbatasan karena masih bergantung pada daya ingat responden, memerlukan pewawancara yang terampil, rentan terjadi flat slope syndrome, lalu tidak cocok untuk anak kurang dari 8 tahun, dan perlu motivasi agar data lebih akurat. Lalu ini adalah cara mengurangi potensi bias dan juga keterbatasan yang saya sebutkan tadi, di mana bisa menggunakan recall individu dan pengulangan lebih dari 2 hari untuk mengurangi bias harian dan estimasi kelompok. Lalu juga bisa menambahkan alat bantu visual, ini bisa menggunakan URT seperti piring sendok, dan juga bisa menggunakan foto buku makanan agar lebih akurat. Lalu juga bisa ada pelatihan enumerator dan supervisi lapangan. Lalu juga bisa dibandingkan dengan metode WFR sebagai pembanding gold standar. Lalu untuk validitasnya sendiri memang tidak dicantumkan dalam jurnal yang saya analisis, sehingga saya mengambil dari penelitian jurnal yang lain. Ini penelitian dari Rogers et al. Tahun 2022, di mana
Dalam data ini itu metode household 24-hour food recall apabila dibandingkan dengan WFR ini menghasilkan estimasi energi dan makronutrien yang setara dengan WFR dengan rata-rata energi tidak berbeda signifikan dari WFR sendiri, di mana P lebih besar daripada 5%. Lalu untuk validitas mikronutriennya itu lebih bervariasi dengan akurasi rendah untuk vitamin C dan juga kalsium. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri juga tidak dicantumkan dalam jurnal yang saya analisis, di mana di sini saya juga mengutip dari jurnal lain, yaitu penelitian dari Prihatini, Sukarni, dan Mulyati pada tahun 2011, di mana di sini terlihat bahwa untuk kapal tertinggi itu ada 0,77 antara rumah tangga lengkap dan yang diwakili kelompok umur ini tuh reliabilitasnya yang paling tinggi. Lalu juga ada kapal 0,73 ini pada rumah tangga tiga lengkap. Hasilnya itu tetap konsisten. Lalu untuk kapal yang paling rendah itu 0,15. Ini reliabilitasnya yang memang paling rendah sehingga hasilnya itu reliable dan efisien untuk menilai konsumsi rumah tangga lengkap dan yang dibalik kelompok umur dan juga pada rumah tangga yang tidak lengkap. Sehingga kesimpulan akhirnya ini bahwa metode 24 hour dietary recall pada rumah tangga ini merupakan pendekatan praktis untuk menilai kecukupan energi dan gizi mikro pada wanita usia subur. Dengan hasil penelitian yang sudah saya sebutkan tadi, lalu memang meski metode ini termasuk efisien dan murah, tetapi memang disarankan untuk penelitian selanjutnya itu bisa dilakukan recall berulang dan pengukuran individu secara langsung agar meningkatkan akurasi dan reliabilitas. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.